Halo semua, hai. Kami dari kelompok 5 dengan topik pembahasan hukum e-commerce dan perlindungan konsumen di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Restina Purba dan juga teman-teman saya Marta Retua Purba, Iman Suyakin Daily, Juliana Dewi Sregar, dan yang terakhir Putri Yolanda. Simak dan pahami video ini teman-teman. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu e-commerce. E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa menggunakan media elektronik. Kontrak bisnis nasional secara umum diatur dalam United Nations in Contract for International Sale of Goods atau UNCISG 1980 and 1986 yang mengatur tentang masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan jual beli internasional. Selain yang diatur oleh UNCISG, terdapat kontrak bisnis berdasarkan unilateral atau model law, di mana model law ini mengatur tentang e-commerce secara umum. Dan adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh industri e-commerce yaitu penjualan barang, pengiriman barang, pengiklanan barang, transaksi, pembayaran pulsa, listrik, dan segala hal dapat dilakukan menggunakan internet. Selanjutnya yaitu Peraturan Hukum E-commerce di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang biasa sering kita dengar, yang merupakan hukum pertama di Indonesia mengenai internet. Hukum e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Konsep dalam transaksi online e-commerce ini adalah seluruh dunia dapat dijangkau dengan adanya internet, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi luar atau dalam negeri. Dalam hal ini, pembeli dipermudah dengan melakukan perbelanjaan secara window shopping, di mana window shopping sering konsumen dapat melakukan pembelanjaan online melalui web toko online tersebut. Adapun fasilitas lain berupa keranjang online, di mana keranjang tersebut dikonsepkan sebagai keranjang asli dalam toko fisik. Contohnya itu kita bisa lihat di Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu akibat hukum tidak terlaksananya industri e-commerce sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan. Pada pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, di mana dalam hal ini pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan didaftarkan ke blacklist perdagangan, dan juga akan diawasi ketat usahanya dengan dimasukkan dalam daftar pengawasan perdagangan. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan untuk demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sesuai dengan e-commerce, terdapat dua upaya yang biasanya dilakukan dalam melindungi adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dagang, dan jasa, yaitu upaya hukum preventif serta upaya hukum represif. Yang pertama yaitu dalam upaya preventif, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diusahakan atau diupayakan dalam mencegah terjadinya sesuatu peristiwa atau pelanggaran hukum. Dalam mengupayakan hal ini cukup sulit mengingat masyarakat tidak dapat dikontrol dalam masalah melaksanakan transaksi online. Pemerintah bisa saja melakukan tracking, namun hal tersebut akan membutuhkan biaya yang besar. Daripada itu, pemerintah dapat melaksanakan pemberdayaan konsumen, di mana dengan memberikan penyuluhan kepada pembeli agar selalu memperhatikan dan waspada jika melakukan belanja online, sehingga sengketa dapat dihindarkan.
Selanjutnya yaitu terdapat upaya hukum represif, yaitu upaya hukum yang dilakukan setelah sudah terjadinya peristiwa atau sengketa hukum. Jadi ini setelah hukum sebelumnya, yaitu jika sudah terjadi sengketa konsumen, maka yang perlu dilakukan adalah diadakannya upaya represif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut menurut Pasal 4 huruf E UU PK. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan, sesuai dengan Pasal 7 huruf F UU PK. Selanjutnya, ada beberapa golongan transaksi e-commerce. Yang pertama itu business to business atau B2B. Jenis ini di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya, sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Yang kedua itu business to consumer atau B2C, di mana perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Contohnya, seseorang yang pernah membeli dari satu toko online. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, di mana menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet, yang merupakan transaksi online antara dua individu. Yang ketiga, consumer to business atau C2B, yaitu seseorang menjual produk atau layanan kepada perusahaan. Seorang graphic designer, misalnya, menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Selanjutnya itu business to public administration atau B2A, yaitu pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contohnya itu jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Dan yang terakhir yaitu consumer to public administration atau C2A, di mana transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Ini jarang ditemui di Indonesia, yang jenis transaksinya umumnya berbentuk jasa. Selanjutnya itu, kita masuk ke hukum perlindungan konsumen. Namun, sebelumnya, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali. Adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya yaitu yang pertama, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang kedua, hak atas informasi yang benar. Yang ketiga, jelas. Dan yang keempat, jujur mengenai kompensasi, ganti rugi, atau pergantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan banyak sih, dan masih banyak lagi. Lebih tegas lagi, Pasal 8 UU PK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Maka, konsumen sesuai Pasal 4 huruf H
UU-PK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha sendiri sesuai pasal 7 huruf G UU-PK berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah PSTE yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan, maka menggunakan sarana UU-PK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen, terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Selesai sudah materi kita mengenai hukum e-commerce dan perlindungan konsumen di Indonesia. Maka dapat kita simpulkan dalam industri transaksi elektronik, yaitu industri e-commerce, di mana dapat berinteraksinya antara konsumen dengan para pelaku usaha. E-commerce diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, di mana dalam hal ini pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan didaftarkan ke blacklist perdagangan yang akan diawasi ketat usahanya dengan dimasukkannya ke dalam daftar pengawasan perdagangan. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beretikat baik dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih telah mendengarkan materi kami. Terima kasih, salam sehat, dan bye-bye.